Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Amelia. Saya adalah perwakilan dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang pembuatan sediaan sitologik. Anggota kelompok dari kelompok 4 yaitu saya sendiri, Dara Amelia dengan NPM 19308065. Lalu, ada rekan saya yang bernama Hilda Yuliantin dengan NPM 19308058. Dan satu lagi rekan saya bernama Puja Suci Berliana dengan NPM 19308061. Oke, saya akan langsung membahas tentang pembuatan sediaan sitologik. Namun, sebelum ke pembahasan inti, saya akan membahas dulu apa itu sediaan sitologik. Sediaan sitologik merupakan suatu sediaan berbentuk kaca objek yang digunakan untuk melakukan pengamatan secara mikroskopis. Sediaan sitologik dapat diambil dari spesimen serviks, urin, dahak, biopsi aspirasi jarum halus, sikat bronkial, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut lagi ke pembuatan sitologik. Yang baik itu harus melalui tahapan apa aja sih? Yang pertama itu ada persiapan spesimen. Yang kedua itu metode pembuatan sediaan. Yang ketiga, fiksasi sediaan sitologik. Dan yang terakhir, teknik pewarnaan. Nah, ada juga nih hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan sediaan sitologik. Yang pertama, jumlah sel dan viskositas spesimen, dan yang kedua, teknik membuat sediaan sitologik. Ini adalah dua hal penting yang harus diperhatikan, karena jika tidak, akan mempengaruhi hasil dari pembuatan sediaan sitologiknya. Sekarang saya akan langsung bahas pembahasan intinya ya. Yang pertama itu prediksi jumlah sel dan viskositas spesimen. Nah, di sini ada gambar tingkat kekeruhan spesimen urin. Ini menunjukkan bahwa makin tinggi tingkat kekeruhan urin, maka makin besar kemungkinan sel epitel akan ditemukan. Walaupun ada beberapa faktor lainnya yang dapat membuat kekeruhan dari urin itu meningkat. Nah, faktor-faktornya itu yaitu yang pertama, tingginya protein. Yang kedua, adanya mikroorganisme. Yang ketiga, pasien sedang masa menstruasi. Atau riwayat atau terapi pengobatan yang sedang dilakukan oleh pasien. Nah, bisa dilihat ya, di sini ada gambar dua spesimen urin. Yang pertama itu spesimen urin dengan kondisi sedikit keruh, dan ini mungkin masih di batas normal ya. Satu lagi ini adalah spesimen urin dengan jumlah darah yang banyak. Kenapa sih bisa muncul darah merah dalam spesimen urin? Ini itu disebabkan ketika pasien memiliki diagnosis kanker prostat atau kemungkinan memiliki penyakit kerusakan ginjal, bahkan ketika pasien telah melakukan terapi radiasi. Spesimen yang memiliki jumlah darah merah yang berlebih dapat menyebabkan artefak dalam sediaan sitologik. Nah, artefak ini apa sih? Artefak ini adalah benda yang tidak terdapat pada jaringan asli, tetapi tampak pada hasil akhir sediaan. Artefak ini dapat mempengaruhi hasil akhir sediaan. Oke, kita lanjut ke teknik pembuatan sediaan sitologik. Nah, ada lagi nih hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan teknik pembuatan sediaan sitologik. Yang dimana kalau misalkan kita tidak memperhatikan hal-hal ini, nanti itu bakal mempengaruhi hasil akhir sediaan. Yang pertama ada labeli semua spesimen dengan identifikasi pasien, tanggal, dan sumber spesimen. Lalu, jangan gunakan formalin untuk melakukan fiksasi sitologik, kecuali ketika akan dilakukan pembuatan sitoblok. Yang ketiga, beri jarak kurang lebih 2 cm dari atas dan bawah kaca objek mikroskop untuk melakukan pembuatan sediaan. Dan yang terakhir, kirim secepat mungkin spesimen yang didapatkan dari pasien.
Namun, ketika spesimen sulit untuk diproses, karena jarak yang akan diproses terlalu banyak, maka spesimen dapat disimpan ke dalam lemari pendingin. Namun, hindari kontak langsung dengan es dan jangan dibekukan. Langsung aja kita ke teknik pembuatan sediaan sitologik secara manual. Yang pertama itu ada metode smear atau oles. Metode oles atau yang sering disebut dengan metode smear merupakan suatu metode pembuatan sediaan sitologik dengan jalan mengoles atau membuat lapisan tipis dari spesimen berbentuk cairan di atas objek gelas. Nah, spesimen yang masuk ke dalam kategori untuk dilakukan pembuatan sediaan oles antara lain urin, cerebrospinal fluid atau CSF, dan spesimen yang memiliki viskositas rendah. Lanjut ke tahapan-tahapannya. Ini tahapan-tahapannya itu lumayan banyak dan lumayan rumit ya. Yang pertama itu perhatikan tampilan dari spesimen cair dan deskripsikan dalam formulir permintaan. Lalu yang kedua, tuangkan spesimen ke dalam 15-50 ml tergantung dari perkiraan jumlah sel berdasarkan kekeruhan. Lalu tabung sentrifusnya diputar selama 10 menit dengan kecepatan berkisar 1800-2500 rpm. Yang ketiga, saat melakukan sentrifugasi, siapkan 2 slide yang telah diberi label. Lanjut ke tahapan yang keempat. Tuang cairan supernatant posisi yang di atas kembali ke wadah spesimen asal. Ketika spesimen memiliki endapan yang tebal, sisakan supernatant kurang lebih 1/3 bagian dari sedimen. Atau ketika sedimen sangat tipis, bahkan hampir tidak terlihat, maka supernatant diusahakan terbuang hingga tidak ada tetesan kurang lebih 2-3 detik. Nah, tahapan yang kelima, homogenkan kembali hasil nomor 4 dengan mengetukkan tabung atau dapat menggunakan vortex hingga terlihat lagi larutan yang bercampur. Lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu tahap ke-6. Ambil larutan pada tabung nomor 5 dan teteskan 1 atau 2 tetes pada sisi objek gelas, kurang lebih 2 cm dari tepi luar. Nah, tahapan ke-7, ini tuh dapat memilih salah satu, A atau B. Yang A, lakukan metode pull apart atau tarik dan dorong hingga sedimen menyebar merata pada permukaan. Yang B-nya yaitu tekan tetesan spesimen dengan kaca objek dan putar kedua objek hingga menjadi sejajar dan tarik perlahan dengan arah yang berlawanan atau yang disebut dengan sliding smear. Nah, untuk tahap ke-7 ini, teman-teman ini bisa milih antara A dan B, tapi kelihatannya yang A ini lebih simpel ya daripada yang B. Sekarang kita lanjut ke tahapan-tahapan akhir. Tahapan ke-8, yaitu simpan sisa sedimen di tabung sentrifugal hingga diagnosisnya terlaporkan. Dan tahap terakhir, yaitu tahap 9, lanjutkan dengan tahap fiksasi. Nah, tahap fiksasi ini bisa kering atau basah, tergantung dari formulir permintaan. Nah, ini ada salah satu gambar contoh teknik pembuatan sediaan sitologik menggunakan metode oles atau smear. Ini itu adalah cara yang tadi nomor 7, yang bagian A-nya. Nah, ini satu lagi adalah salah satu contoh gambar metode sliding smear yang tadi sama di cara nomor 7, tapi yang B-nya. Bisa dilihat ya, ada perbedaan antara tadi gambar yang pertama dan ini gambar yang kedua. Nah, ini ada metode kedua dari teknik pembuatan sediaan sitologik. Kalau yang tadi metode oles atau smear, yang ini adalah metode tekan atau squeeze.
Metode tekan ini merupakan metode yang hampir sama dengan metode oles, namun pada teknik ini terdapat perlakuan menekan pada spesimen. Penekanan dilakukan dengan lembut agar tidak terjadi kerusakan pada komponen sel. Teknik ini digunakan untuk spesimen yang memiliki viskositas tinggi seperti sputum. Teknik tekan pada pembuatan sediaan sitologik kadangkala disebut dengan teknik pick and smear. Pemilihan bagian sputum yang akan dibuat sediaan dapat dilakukan dengan menuang spesimen ke dalam cawan Petri dan menyimpannya di daerah yang berlatar belakang hitam. Nah, ada juga nih alat yang diperlukan dalam membuat sediaan sitologik sputum. Karena sputum ini seringkali sulit diambil untuk dipindahkan ke objek gelasnya dalam jumlah kecil karena konsentrasinya itu kental dan padat. Makanya perlu digunakan dua instrumen seperti kuret sputum dan tongkat aplikatornya. Ya, walaupun penggunaan pinset kadangkala ditemukan di laboratorium. Nah, bisa dilihat juga gambar dari kuret sputum dan tongkat aplikatornya. Nah, kita lanjut ke tahapan-tahapan metode tekan atau squeeze. Sepertinya metode ini lebih simple ya tahapannya. Yang pertama itu ada ketika sputum akan dipindahkan, pilih bagian yang berdarah, berubah warna atau padat dan letakkan sebagian kecil spesimen sputum yang terpilih ke kaca objek. Lalu, tekan dengan kaca objek lainnya yang bersih. Dan yang terakhir, putar kaca objek hingga kedua kaca objek menjadi sejajar dan tarik ke arah atas. Pastikan ada jarak 2 cm di sisi untuk label dan 1 cm dari bawah. Nah, ini ada gambaran teknik pembuatan sediaan sputum menggunakan metode tekan atau squeeze. Bisa dilihat, itu ada dua instrumen yang digunakan, yang tadi sudah saya sebutkan. Lalu ada juga teknik menekannya, dan seterusnya. Nah, kalau dari tadi saya bahas tentang teknik pembuatan sitologik secara manual, sekarang saya akan bahas teknik pembuatan sitologik secara otomatis menggunakan instrumen gitu. Ada namanya itu teknik sitospin. Teknik sitospin ini merupakan teknik pembuatan sediaan sitologik yang menggunakan instrumen khusus untuk mengonsentrasikan sejumlah kecil sel pada suatu area tertentu. Teknik ini menggunakan gaya sentrifugal untuk memutar suspensi sel dan mengkonsentrasikan ke kaca objek dengan tambahan kertas saring. Ketika spesimen didapatkan, catat gambaran spesimen, warnanya, konsistensinya, dan jumlah volume ke dalam formulir permintaan. Ini ada gambar dari alat sitospin dan komponen-komponennya. Bisa dilihat. Komponen-komponen ini ada holder, slide, filter card, funnel, magnet, yang mereka itu punya fungsinya masing-masing ya pastinya. Tahapan-tahapan untuk membuat sediaan dengan menggunakan teknik sitospin ini, yaitu yang pertama, matikan sitospin, buka tutupnya, dan angkat bagian kepala keluar dari instrumen sebelum memasukkan spesimen. Yang kedua, kepala dari sitospin kemudian dibuka dengan menarik tombol tengah atau ditekan terlebih dahulu. Klip geser kemudian dilepaskan dari rakitan kepala. Yang ketiga, posisikan kaca objek ke tempat tabung sitospin yang sebelumnya dibatasi dengan kertas saring. Pastikan lubang tabung sitospin tidak tertutup oleh kertas saring dan penjepit kaca objek dengan tabung sitospin menjepit dengan kuat. Yang keempat, masukkan tabung sitospin ke wadahnya dan putar dengan kecepatan 1800 sampai 2500 rpm selama 10 menit. Dan yang terakhir, setelah berhenti, buka tutup sitospin dan lakukan teknik fiksasi tergantung dari jenis perwarnaannya. Nah, ada hal-hal yang harus diingat dalam penggunaan sitospin.
Yang pertama, pastikan wadah tabung sitospin terisi secara berseberangan dengan volume yang kurang lebih seimbang. Yang kedua, tabung penyeimbang dapat menggunakan air keran atau aquades. Yang ketiga, spesimen yang dianggap memiliki kekuruhan tinggi dapat diencerkan dengan larutan NaCl fisiologis. Dan yang keempat, jangan membuka penutup selama alat pemusing sitopsin benar-benar berhenti. Sekarang kita ada di tahap akhir penjelasan saya. Dan saya dapat satu kesimpulan, yaitu sediaan sitologit merupakan suatu sediaan berbentuk kaca objek yang digunakan untuk melakukan pengamatan secara mikroskopis. Teknik-teknik dasar pembuatan sediaan sitologik pada umumnya terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu teknik otomatis atau teknik sitospin, dan teknik manual yang terdiri dari metode olis atau smear, dan metode tekan atau squeeze. Sekian penjelasan dari saya tentang pembuatan sediaan sitologik. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.